harus mendukung Bima Sakti tentunya sebagai pelatih, karena kita sudah bilang tugasnya tidak mudah untuk bisa membesut tim anak-anak muda ini kan, membesut karakter mereka yang kuat. Artinya mereka secara teknik pun sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk bersaing mendapatkan tempat di timnas U17. Dan ini kesempatan yang harus dimanfaatkan kan. Ini Piala Dunia, bukan level Asia. Jadi kan punya hubungan bagus dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Kenapa nggak dengan Jepang juara Asia U17? Main aja sama mereka. Oke, apa kabar sahabat Sportify? Kita bertemu lagi dalam podcast Sportify. Saya langsung, tamu saya hari ini adalah Bung Roni Pangemanan. Ya, Om Boy. Apa kabar, Bung? Baik, Boy. Sehat-sehat semuanya? Harus sehat dong. Iya kan, apalagi ketemu Om Boy ya. Iya. Kita mau bahas seputar U17 lah, Om. Yap, Bung, ya? siap. Karena ini tetap menjadi media-media semua, baik online, TV, semuanya memberikan porsi berita yang cukup banyak terhadap U17 hari. Lagi rame ya? Iya, lagi rame. Apalagi karena kita sebagai tuan rumah dong. Ya. Betul, Bung Ropan. Piala Dunia ini satu hal yang luar biasa. Setelah U20 kita gagal, sekarang ada FIFA menunjuk lagi sebagai tuan rumah. Jadi saya pikir kita bukan hanya jadi sebagai penyelenggara yang sukses, yang berhasil, tapi kita juga harus bisa menyiapkan tim yang baik. Betul. Itu yang dikatakan juga Eri kan. Betul. Harus mendorong tim ini supaya kuat, bagus lah. Iya, gitu. Oh iya, tadi pagi saya sempat japri WA dengan Coach Bima. Oh gitu? Iya. Wah. Jadi apa? Bima ngomong gimana? Iya. Sambutannya? Enggak, kita memberikan apresiasi, semangat kan. Karena memberikan semangat, karena tugas ini berat loh, tugas ini. Sahabat Sportify sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Jadi mewakili semua lah ya. Saya pendukung sepak bola timnas terutama memberikan support kepada Coach Bima. Semangat, ini amanah. Walaupun tidak mudah, dan Bima mengatakan siap bang, dia bilang terima kasih, tolong sportnya. Jadi tidak salah kalau hari ini kita menyinggung sedikit mengenai Coach Bima dan tim, juga Sintayong ya, dan juga Indra Syafri, karena mereka masing-masing diberikan tugas yang berat, Bung. Termasuk Dennis Wise yang ikut membantu juga kan? Dari Garuda Select. Betul. Nah, Bung, kita coba fokus ke U17. Nah, 34 pemain sudah dipanggil setelah diseleksi oleh tim ya. Bagaimana, Bung, melihat persiapan? Kita sempat di podcast yang lalu mengatakan ini persiapan yang waktu yang sangat singkat sangat mepet 4 bulan. Saya mau ulang lagi pertanyaan kepada Bung Ropan nih. Kira-kira 4 bulan ini seperti apa yang harus dipersiapkan oleh Coach Bima dan tim? Memang tidak gampang, Bu Boy ya. Ini misi yang sulit. Sulit apa? Karena itu berkejaran dengan waktu untuk mempersiapkan tim. Karena di saat negara-negara lain yang lolos ke Piala Dunia U17 ini, mereka terus berkompetisi, bermain. Bahkan Piala Asia itu baru selesai kemarin dengan 4 wakil Asia kan, 5 dengan Indonesia. Jepang kita tahu juara setelah mengalahkan Korea Selatan di final. Ada Iran, ada Uzbekistan. Nah mereka kan itu berkompetisi, timnya sudah ada, sudah terbentuk. Nah ini Bima, bagi saya ini akan bekerja keras. Ya untung ya dibantu oleh STY, Indra Syafri, Dennis Wise. Membentuk tim ini dalam waktu 4 bulan. Sekarang masih mencari tim ini. 34 pemain sudah diumumkan untuk bisa masuk dalam TC. Ya untuk sudah bisa ini. Dan ada kata Bima yang saya kutip bahwa ini seperti ada sistemnya promosi dan degradasi. Jadi ada yang seminggu itu bisa pulang, ada yang datang masuk. Jadi dia akan lihat. Kan seleksi ini juga akan berlangsung di 9 wilayah, Bung Boy. Di 9 kota sesuai yang diinginkan oleh PSSI. Dan di sana Sintayong, Indra Syafri juga ikut membantu untuk menyeleksi pemain-pemain. Semoga bisa mendapatkan tim yang bagus, ya tim yang kuat, yang oke lah. Tapi kan itu saya bilang tidak mudah untuk bisa memilih ini. Makanya diambil sama Bima kemarin itu adalah mayoritas mereka itu yang tampil di U16 AFF tahun lalu ketika menjadi juara. Muhammad Iqbal, Guyange dan kawan-kawan. Ketika mereka itu sebagian besar tuh 90% itu datang dari sana dan ikut kualifikasi Piala Asia. Yang di Pakansari kita kalah lawan Malaysia ketika itu ya. Jadi itulah pemain-pemain yang diambil. Tapi kan ini akan digodok terus ya. Ya akan berputar. Bukan tidak mungkin akan berubah sama sekali, ada tim-tim promosi degradasi ini yang dibutuhkan untuk
saling bisa mengisi di 34 ini, berputar terus. Ya, dalam hal ini Bima sudah paling tidak memiliki kerangka tim ya. Sudah ada. Dari apa yang sudah dia lakukan bersama asisten pelatih di tahun 2022, nama-nama yang tadi Bung Ropan sebut. Betul, itu Arkan Kakar dan kawan-kawan, Iqbal, Sultan Zaki. Kan kerangka tim penting sekali, Bung. Oh iya, dia harus bentuk itu. Makanya 34 ini dia ambil, dia mau lihat dulu. Setelah dia bisa mendapatkan itu, kemudian ada dengan masukan dari STY, dari Indra Safri, Dennis Wise, ya mereka nantinya akan ambil satu kesimpulan untuk siapa tim terbaik yang nantinya pada bulan September kalau nggak salah itu akan ke Eropa untuk berlatih di sana di Eropa sambil mencari lawan-lawan tanding, Bung Boy. Praktis kalau kita hitung-hitung, Bung ya, 6 pekan. 6 pekan. Sampai 28 Agustus kalau nggak salah. Ya, 6 pekan. Dimulai lagi 10 Juli. 34 itu digodok dari sekarang yang tadi Bung bilang degradasi promosi. Betul. Artinya perputaran pemain yang sudah ditemukan atau talent scout di 9 wilayah itu oleh Dennis Wise, oleh STY, Indra Safri dan tim itu akan bergantian. Bergantian. Bung, kebayang Bung bagaimana mereka tim ini menseleksi, Bung. Iya, itu saya bilang tugas yang tidak mudah bagi Bima. Karena juga di dalam itu kan ada nama-nama pemain, Boy, diaspora dari luar negeri. Yang baik mereka yang memegang paspor maupun yang tidak memegang paspor, yang tapi masih bisa untuk bermain di tim nasional Indonesia, yang punya darah Indonesia, itu kan akan didatang. Nah, kemarin itu Bima sudah mengumumkan ada 6 pemain diaspora yang datang. Welber Yardim dari Sao Paulo, yang bisa tahu, Maesa Ekayanto yang bisa datang, Madrid Augusta yang bermain di Belanda semua, gitu. Itu yang bisa kita lihat nantinya. Ada 6 semua mereka tuh. Liam Nathan, kawan-kawan, ada yang bermain di Australia, ada yang bermain di Jerman, Spanyol, 6 itu. Tapi bukan berarti bahwa cuma 6 itu. Mungkin ada tambahan lagi yang akan datang, untuk bisa ada di tim kita untuk seleksi ini ya. Karena kan Menpora tuh Pak Dito itu menyodorkan sebelumnya tuh 30 nama. Silakanlah. Anda pilih aja, nama-nama ini 30 ini. Jadi terserah lu mau pilih yang mana. Tinggal mau diseleksi atau apapun. Nah, tugas dari Bima Sakti lah. Yang harus bekerja keras, saya pikir bagi Bima Sakti. Dan ini kesempatan yang harus dimanfaatkan kan. Ini Piala Dunia, bukan level Asia. Ya makanya saya pikir oke lah. Dia ditopang oleh STY, Indra Safri dan Dennis Wise. Karena itu perlu untuk fokus. 4 bulan. Artinya kalau menurut saya ini sebenarnya bukan lagi melatih teknik-teknik dasar bermain bola, karena seharusnya mereka yang dipanggil, apalagi kebanyakan juga dari klub-klub yang cukup mapan seperti Persib, Bali United, ya kan? Bayangkara, Persija, Bayangkara, PSM. Hampir 20 pemain lebih nih, Bung, yang ada di klub. Artinya mereka secara teknik pun sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk bersaing mendapatkan tempat di timnas U17. Iya, ini persaingan pasti akan sengit, persaingan di dalam untuk bisa memilih. Kalau seandainya Bima hanya membawa mungkin ke Eropa itu ada 25 pemain misalnya, dari 34 kan, berarti yang semua adalah pemain-pemain yang sudah dipilih dengan qualified yang sangat bagus. Karena ini kan bisa dikatakan ini akan dilihat dari mental mereka, disiplin mereka dalam berlatih, kualitas mereka. Jadi ada beberapa hal, beberapa unsur yang tentunya akan dilihat oleh Bima Sakti, memenuhi nggak kriteria dia untuk bisa lolos dan dibawa. Karena tidak main-main. Tidak ada pemain-pemain titipan yang ada di dalam situ. Ini seharusnya seperti itu. Nggak boleh. Selama ini kan ada yang bisa mengatakan, oh ini ada titip sana titip. Ini nggak bisa. Ya. Apalagi sekarang kan sudah terbuka semua. Betul. Kemudian lewat penglihatan dari seorang STY, seorang Indra Safri kemudian Dennis Wise. Nah itu apapun yang mereka dapatkan, mereka kasih ke Bima. Inilah yang terbaik sesuai dengan penglihatan mereka. Kalau tidak salah untuk tes medisnya juga sangat-sangat ketat. Kemarin kan dimulai dengan tes medis dulu. Tes medis kan, Bu? Sebelum masuk tuh harus tes medis semua, kesehatan. Itu penting untuk bisa melihat mereka. Ya, karena Bimanya dari semua hal mereka harus lakukan, yaitu kualitas mereka, cara bermain mereka, pasti sudah di dalamnya sudah ada teknik permainan dong. Mereka bisa bermain. Nah, itu disiplin. Bu, dengar siapa ya asisten pelatihnya? Apa masih seperti Indrianto, Firmansyah atau Markus? Boy, saya pikir kemarin itu ada. Tidak berubah tuh. Tidak berubah. Sepertinya itu ada siapa? Indrianto itu. Kemudian Markus kan. Markus masih ada. Jadi yang lama itu di tahun yang lalu, yang mereka itu masuk di dalam Bima Sakti, ambil lagi mereka untuk bisa ada sini. Saya pikir cukup relevan cukup pantas kalau artinya tim yang dulu menjuari AFF itu juga
melakoni ataupun menjadi tim pelatih untuk seperti U17. sebuah paket lah ini sudah dikatakan ya, dari AFF juara kemudian dikualifikasi U17. Iya. Walaupun memang ada timbul perdebatan sedikit, ada banyak yang mengatakan ya soal Markus ya, yang local pride itu yang berkembang dengan sempat menjadi polemik ya. Polemik yang banyak juga Indonesia yang tidak suka. Iya. Semoga tidak terulang lagi hal demikian. Betul. Sekarang harus berpikir bagaimana membentuk tim yang bagus ya, harus kompak ya di dalam sebuah manajemen tim ya, harus mendukung Bima Sakti tentunya sebagai pelatih, karena kita sudah bilang tugasnya tidak mudah untuk bisa membesut tim anak-anak muda ini kan, membentuk karakter mereka yang kuat. Ya, harus berikan motivasi yang besar. Karena ini kan sudah di depan mata turnamen atau kejuaraan dunia ini. Iya. Bung, mereka keluar negeri akan juga berlatih di sana dan juga melakukan uji coba ya. Iya. Apa betul pilihannya Turki? Ya bisa saja. Ya bisa saja. Ya tapi saya pikir sudah itu yang akan dicoba oleh Bima Sakti dan kawan-kawan. Siapapun, mau di Turki, mau di Jerman. Tapi saya kemarin bicara dengan Erik ya sebagai ketua umum ketika diundang untuk bisa U17 ini. Saya sempat mengusulkan ke beliau. Saya bilang kenapa jauh-jauh? Tapi kan ini sudah diplot mereka untuk ke Eropa. Karena kita kan bermain di Indonesia dengan iklim yang berbeda, Bung Boy. Untuk bermain di sana kan cuacanya kan. Apa pertimbangan Bung untuk tidak memilih misalnya Eropa tapi lebih? Ya saya pikir mungkin dalam segi pendanaan ya, menurut saya. Bisa ada efisiensi lah untuk bisa menghemat biaya untuk ada di sini. Karena kalau di Indonesia, maksud saya bukan karena di Indonesia tetap melakukan uji coba, Bung Boy. Uji coba misalnya dengan Laos. Laos kan ikut Piala Asia kemarin di Thailand. Dengan Malaysia kembali. Dengan Malaysia, ada Vietnam, ada Thailand. Kan, ini kan bisa negara-negara Asia ini untuk kita uji coba lebih bagus. Kemudian kenapa tidak bisa? Saya bilang ke Pak Erik kemarin. Pak Erik kan punya hubungan bagus dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Kenapa nggak dengan Jepang juara Asia U17? Main aja sama mereka. Ya benar juga Pak. Iya. Kita dapat. Nah, bukan tidak mungkin kalau kita bermain dengan Jepang. Ya, alasan saya nih, Boy. Nanti kalau di Piala Dunia kita ketemu Jepang lagi kan anak-anak sudah tengah kaget lagi, sudah sparring, sudah pernah ketemu. Kemudian kita bisa menyeberang dari Jepang ke Korea misalnya. Main sama Korea karena Piala Asia. Kita nggak takut lagi. STY kan orang Korea. Bisa aja hubungan itu baik. Jadi kalau kita bisa dapat dengan Korea, misalnya kita lolos dari fase grup. Di undian nanti babak gugur kita ketemu Korea, anak-anak nggak kaget juga, Boy. Sudah terbiasa bermain dengan Korea, dengan Jepang. Itu maksud saya. Pentingnya, kalau kita bermain di Eropa dengan tim-tim yang tidak ikut Piala Dunia, bagaimana? Kita nggak bisa tahu. Yang ambil aja ikut Piala Dunia, nggak usah takut. Mau main lawan Uzbek, ya, mau main lawan Iran, mainkan saja itu. Itu yang paling, menurut saya itu alasan saya kenapa perlu, Boy, untuk kita bermain dengan tim yang ikut. Kalau dengan tim yang tidak ikut kan kita nggak dapat apa-apa. Atau mungkin pilihan ke Eropa tuh karena juga tim-tim Eropa yang praktis lebih berpengalaman, postur yang lebih tinggi-tinggi, sehingga pengalaman bertanding melawan tim-tim yang punya fisik dan juga punya kekuatan secara tim itu akan terbiasa. Tapi kan tidak semua kalau mau bermain tim Eropa yang mana mereka mau pilih. Kalau mau ya sekalian dengan Polandia yang lolos ke Indonesia kan untuk Piala Dunia itu. Jangan tanggung-tanggung kalau bermain dengan tim Eropa yang kualitasnya di bawah wakil Eropa yang lolos. Kan wakil Eropa itu ada 5. Selain Polandia ada Jerman, ada Inggris, ada Italia, ada Prancis. Mereka yang lolos. Nah, apakah bisa dengan mereka? Bisa juga sebenarnya, bisa diatur. Tapi kalau bermain dengan di bawah itu, berarti kualitas mereka di bawah 5 tim Eropa yang lolos dong. Kalau mau bermain misalnya dengan Slovakia atau dengan siapapun itu. Jangan tanggung-tanggung kalau mau sparring atau mau uji coba. Itu buat saya. Makanya saya bilang kalau kita di Indonesia misalnya, kemudian kita banyak keluar, banyak tryout dengan tim-tim yang ikut Piala Asia kan jauh lebih bagus, Boy. Karena mereka ikut Piala Asia. Kalaupun di Eropa, katakan ini harus ambil tim yang punya level yang hampir sama dengan Inggris, Jerman, ya. Main lawan Belanda lah, tim U17 Belanda kan bisa. Atau dengan Turki, nggak apa-apa karena mungkin ada di Turki. Gitu. Mumpung kalau mau ini dengan Jerman sekalian nggak apa-apa. Begitu maksudnya. Biar kita kalau ketemu nanti anak-anak nggak kaget. Begitu undian di fase gugur kita ketemu di 16 besar, 8 besar, wih, lawan dengan Spanyol. Sekali lagi, kita berada di pot 1. Drawing 1. Sebagai tuan rumah wajib di pot 1. Di pot 1. Iya. Itu berarti kalau di pot 1, kita sudah masuk di grup A. Di grup A, betul. A1 pasti. Tinggal kita menunggu undian siapa di A2, A3, A4. Itu dari undian kan akan diambil dari pot 2, pot 3, pot 4. Nah, ini kan semua berat, Pot. Pot 2 ada Argentina. Ada Jerman. Ada Inggris. Itu bagus-bagus semua. Ada Ekuador, ada Mali. Nah, siapapun kan akan masuk dengan kita.
Nah itu yang saya maksud itu. Kalau kita sudah terbiasa bermain dengan tim-tim yang ikut IPL Asia kita kan jauh lebih bagus. Betul. Gitu. Nah, Bung, kita bicara mengenai pemain-pemain lokal kita. Ya, memang ada 6 pemain diaspora yang coba dilirik ataupun diminta untuk juga bergabung. Tapi menurut saya sih, saya melihat apa yang dibuat oleh Bima dan kawan-kawan di tahun lalu. Sebenarnya tim ini masih ada kelemahan, tapi kerangka tim udah jadi, Bung. Seperti Bung tadi bilang ada nama Iqbal. Wah. Iya. Kapten kesebelasan waktu itu kan di AFF 16. Iya, kan? Bagus. Arkan ada Kaviatur. Betul. Sultan Zaki. Ini bagus-bagus. Vigo. Iya, Dennis Vigo. Iya, betul. Ada Zidane. Ada Zidane di situ. Zidane bagus. Jidabin juga ikut di dalam. Gimana, Bung? Nufriat. Iya, itu saya pikir Bima Sakti kenapa mengambil tim yang lalu, karena kan dia sudah tahu. Ya. Dia melatih tim ini U16 yang sampai juara. Ya. Ya terlepas kemudian ikut di kualifikasi U17 berikut di Pekansari kita gagal. Ya. Tapi kan ini sudah kelihatan daripada mencari-cari lagi pemain-pemain baru, ini kan berisiko juga. Ya. Dan dia sudah tahu dan usia mereka itu masih masuk di U17 karena kan mereka juara di U16. Tidak mungkin kalau dia sudah masuk 18 dipanggil lagi. Ya kan? Sehingga sekarang mereka itu yang Bima tahu karakter pemain itu yang dia sudah latih ya bersama dengan tim dia, sehingga itu yang dipanggil. Terlepas mereka mau terpilih atau tidak terpilih, Bung Boy, tapi yang penting ini dulu diambil kerangka ini. Kan masih banyak juga dari luar yang akan masuk. Bukan cuma 6 diaspora ini, pasti ada tambahan. Ada seperti yang Menpora kasih 30 nama ini. Cukup waktu 4 bulan untuk menyeleksi lebih dari 6 pemain diaspora. Saya pikir harus kita ada 6 yang dibidik kan, ada Welber, ya. Ada Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil, ya kan, ada Aaron Nathan, ada Aaron Liam. Nah, itu mereka 6. Bukan tidak mungkin akan bertambah lagi. Ini dia bisa dilihat kan, kalau mereka 6 itu bagus semua, sudah dilihat, nah mereka harus layak. Tapi kalau dibilang cukup nggak 4 bulan, ya harus dicukupin, karena waktunya memang cuma itu. Nggak mungkin ini 6 bulan kan? Ini namanya kerja cerdas. Iya. Bukan kerja cerdas 4 bulan ini. Makanya buat Bima dan teman-teman. Makanya kan Erik minta tidak boleh hanya seorang Bima sendiri. Ya. Ini akan susah. Beban buat Bima sangat sehingga berat. Itulah jalan keluar, solusi yang diambil oleh PSSI adalah menempatkan Indra Safri di sana, STY untuk bisa mengambil di 9 kota, 9 wilayah itu pemain-pemain menyeleksi mana yang terbaik untuk bisa masuk di tim U17 kita, termasuk mendatangkan Dennis Wise yang membesut Garuda Select, sehingga ini suatu kolaborasi yang dianggap bagus untuk membackup habis Bima Sakti. Itu yang paling penting. Bung, di luar 6 diaspora itu kita melihat line up starter dari U16 ketika AFF tahun lalu, ya kan, saya sangat impresif ngelihat duet yang namanya Arkan Kakak dan Nabil Ashura. Itu di garis depan. Wow, itu saya pikir Arkan ini striker komplit, Bung. Gimana menurut Bung Rob? Oke, kalau bicara tahun lalu, tapi kan kita mesti lihat dengan lawan-lawan dia striker yang punya bertalenta, punya insting mencetak gol juga bagus. Tapi kan levelnya kan berbeda, Bung Boy. Jelas itu. AFF itu Asia Tenggara U16. Kita masuk ke lebih tinggi aja di kualifikasi Piala Asia kita kalah 5 gol lawan Malaysia. Kan itu kan fakta yang kita harus terima. Itu bukan kecelakaannya, Bung. Terlepas dari Iqbal mungkin nggak main. Terima sebenarnya. Karena kan Iqbal nggak bisa main waktu itu di final. Waktu lawan Malaysia. Tapi apapun itu kan kita bobol lebih dari 3 gol kan. Itu padahal kita waktu itu cukup cari imbang, draw lolos, atau kalau dengan 2-0 tetap lolos. Karena punya selisih gol yang bagus. Tapi kalah 5 Om Boy. Tapi oke lah, kita lewatkan itu, sudah berlalu. Makanya kan agak kesal juga Malaysia kan. Kami ini ikut Piala Asia lolos, Indonesia nggak kalah di penyisian, tapi di Piala Dunia Indonesia. Ini kan kita sebagai tuan rumah, otomatis dong. Bung, kembali ke Arkan dan Ashura, bagaimana menurut Bung? Di luar ada diaspora yang mungkin saja bisa menggeser posisi line up, tapi kalau saya lihat sih ini kalau lihat dari penampilan penampilan di AFF bagus lah. Termasuk sebelum melawan Malaysia di final di U17. Lawan Uni Emirat Arab bagus, Palestina bagus, gol yang Timor luar biasa Leste oleh bagus. Arkan. Mereka bagus. Tapi kan kita harus lihat level yang harus hadir di Piala Dunia ini kan di atas kita semua. Betul. Levelnya tinggi. Korea, Jepang, Uzbek, Iran itu wakil Asia yang luar biasa, Boy. Kalau mau lihat mereka main kemarin, saya lihat cuplikan-cuplikan di Thailand, kencang, bagus. Dan
kita maaf kata ya, saya bilang itu mereka di atas. Serius, Bung? Iya. Jauh di atas gitu? Bukan jauh, tapi masih di atas kita. Oke. Kita harus bisa mengejar ini. Iya. Karena gap itu, Bung ya. Gap itu. Kan kita kan, apalagi kita kan masih mesti mencari chemistry di dalam sebuah tim ini. Belum terbentuk ini, Om Boy. Itu sih. Mereka sudah ada. Sudah terbentuk, sudah jadi, dan sudah ikut Piala Asia. Sudah teruji di kompetisi Piala Asia. Betul. Belum lagi dari Eropa, kan mereka baru selesai tuh kemarin tuh. Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, kan semua bagus-bagus. Inggris. Ini kita bukan bicara pesimis ya, Bung Rob. Kita bukan bicara sesuatu yang menakutkan atau pesimis kita. Iya. Tapi justru dengan apa yang tadi Bung Ropan jelaskan tuh, ya Bima dan teman-teman harus tahu keadaan seperti begitu. Karena kalau kita bisa melihat kan, waduh, Spanyol tim bagus ya, Prancis kan bagus, Inggris, Polandia termasuk yang ikut adalah tim-tim yang secara kualitas ya sudah nggak perlu kita pertanyakan, pasti di atas permainan mereka. Karena mereka itu berkompetisi dengan baik. Nah, anak-anak ini memang bagus, Boy. Arkan bagus, Nabil Asrama Dennis. Tapi kan sudah kesininya sejak Oktober itu kan mereka kemana? Putus itu, 7 bulan itu kemana? Ini problemnya, Bu. Sampai di bulan Juli ini kemana? Dari Oktober tuh 7 bulan kosong. Sekarang mereka datang baru membentuk lagi. Kan susah. Makanya ini perlu kerja keras. Itulah sampai memang Dennis Wise perlu untuk menampingi Bima. Tidak mudah pekerjaan Bima, saya pikir. Ya. Berat untuk bisa mencapai ini. Di saat tim lain sudah bersiap dengan baik, sudah matang, kita baru menyeleksi pemain. Tapi itu kan karena kita kan ketiban durian runtuh sebagai tuan rumah. Kalau kita tidak menjadi tuan rumah kan kita tidak bisa melakukan mengambil pemain ini. Apapun yang akan terjadi ya kita harus hadapi. Harus hadapi. Dan kita harus optimis bisa mendapatkan tim yang bagus. Itu kan? Iya. Jangan menebar sikap pesimis juga ke mereka, memberikan. Kita mesti support apapun yang tadi, harus support mereka. Iya, iya. Semoga ada yang terbaik di sini. Bung, kita coba gelandang, Bung. Ya kan tadi diaspora tuh ada juga posisi-posisi tengah, Bung ya. Ada. Ada posisi tengah. Ada posisi tengah, ada kiper, ada ini. Oke. Kita punya modal Caviatur Rizky dan Vigo misalnya. Iya. Ada juga yang lain sebenarnya. Iya. Bagus. Lini tengah kita bagus, tapi kan harus perlu ditambah. Bukan cuma seorang Caviatur di sana. Iya. Sebenarnya kita masih punya tuh, kalau nggak salah dan Narendra Tegar juga bagus. Cuma nggak tahu kalau dipanggil atau tidak. Iya. Ini pemain yang oke, ya. Tapi kalau dengan ditambah pemain-pemain diaspora, Boy, ada dua lagi di dalam situ untuk ikut. Iya. Ini akan jauh lebih bagus juga untuk posisi gelandang. Tapi kita kan tidak perlu juga harus ada di gelandang. Di semua posisi kita harus siap, bukan cuma di gelandang. Gelandang itu adalah poros kekuatan kita. Kalau kuat di gelandang, bagus pemainnya. Tapi kan kalau kita lemah di belakang juga, penyerang juga. Jadi semua ini harus diisi di semua lini. Welber Jardim itu dari Sao Paulo bisa bermain di posisi bek kanan. Bisa juga didorong sebagai gelandang yang lebih bertahan. Iya kan? Iya. Anak ini masih bagus. Iya. Mudah. Saya pikir dia wajar untuk masuk di dalam tim kita. Apapun itu. Ini ada beberapa prediksi line up nih, Bung ya. Mungkin juga bisa berubah. Betul. Misalnya Arkan tetap menjadi striker utama. Oke. Ya kan, walaupun di situ ada Nabil, ada Eriko ya. Kalau kita pasang 4-3-3, Bima pakai 4-3-3, berarti di kiri ada Auron Suitela tadi, Bung. Suitela. Ya kan? Mungkin juga ada di situ Krishna John, Gerard Wiki misalnya. Sedangkan di kanan ada Adrian Wibowo. Walaupun di situ ada Rizky Afrizal, ada Weber Jardim juga bisa di kanan. Augusta juga masih bisa, Madrid Augusta juga. Di gelandang tapi kita masih ada juga. Tapi kita kan masih punya Sultan Saki juga. Sultan Saki, betul. Ya. Kemudian ada Ahmad Zidane. Itu Zidane masih bisa dimainkan juga di posisi itu. Jadi Welber itu pun bisa di tengah, bisa juga di sayap, Bu. Iya. Atau gimana? Bisa bermain dari posisi flank atau bisa ditarik ke tengah, bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan karena dia kuat juga dalam bertahan. Punya anak punya skill yang oke, Boy. Nah itu penasaran jadi juga nih pasti orang sahabat Sportify, bagaimana sepak bola, seperti apa pemain yang bermain di Sao Paulo, Bung? Ini klub top di Brazil, ternama. Bahkan pernah main di Palmeiras juga katanya. Punya sejarah panjang kalau bicara Sao Paulo kan. Jadi kita bisa melihat. Nah orang ingin melihat tentunya bagaimana cara bermain satu ini. Tapi kalau kita lihat dari rekaman-rekaman dia, saya putar lagi, Bung Boy, melihat nih. Saya juga penasaran kan. Bagus memang. Skill dia oke lah. Biasa, style Brasil tahu sendiri dong. Joko Bonito, Bung. Joko Bonito. Ya, Bapak Elisangelo, bapaknya kan Brasil. Dia pernah main terakhir di Persiba. Ibu Banjarmasin ya. Tapi kita bisa melihat kontrol bolanya bagus. Iya. Reading the game-nya juga masih bagus. Visi bermain bolanya tuh jelas, bagus sekali. Kuatnya kaki kiri apa kaki kanan? Dua-dua bagus dia. Dua-dua bagus. Kontrol bola bagus.
Jadi saya pikir ingin melihat tuh, ya kita punya Marcelino Ferdinand kok. Boy tahu lah kalau Marcelino Ferdinand bermain. Begitulah. Nyaris seperti dia. Mirip-mirip gitu, Bung. Iya. Bagus, kontrolnya bagus. Apalagi dribblingnya oke. Dan ini anak masih muda, percaya dirinya tinggi bermain. Nah itu kan bagus, butuh pemain masih muda tapi ya kayak Marcelino lah, masih muda tapi seperti sudah umur 25 tahun bermain. Udah seperti orang kan, dewasa. Ya Welber, Marcelino kan mencicipi suasana kompetisi di luar, Bung. Sehingga itu membuat mereka bermain lebih dewasa, saya pikir. Kalau bermain di luar itu yang penting. Smart. Masih muda tapi bermain sudah matang benar. Itu yang penting. Dan dimodali oleh teknik dan skill yang bagus. Ini juga memberikan contoh ya kepada anak-anak kita, anak bangsa kita yang ada di Indonesia untuk bermain di Eropa lah, bermain di luar lah untuk membentuk karakter cara bermain mereka yang lebih baik ya. Itu saya pikir itu penting. Dengan mereka datang ke Indonesia, anak-anak diaspora ini. Iya, Bung, belakang Bung. Ya kan, kalau melihat ini nggak akan tergantikan nih Iqbal dan Sultan Zaki, Bung, sebagai double center back di situ. Bisa aja, bisa bagus. Mereka. Walaupun memang ada nama-nama yang lain seperti yang dari luar, Mahesa Ekayanto juga bisa bermain di back. Dia bermain di Dordrecht kalau nggak salah ya. Masih di Belanda ya. Di Belanda. Iya kan, satu dari Alkmaar kan. Betul. Ya, jadi saya pikir boleh. Makanya semua akan dicoba, dilihat di berbagai posisi. Itu tugas dari Bima Sakti, Dennis Wise akan melihat mereka untuk mendapatkan posisi terbaik di mana mereka. Ini kan perlu, makanya 6 pekan ke depan itu adalah penentuan sampai di 28 Agustus nanti siapa-siapa yang pasti untuk bisa masuk. Jadi posisi yang kita sebutkan, nama-nama yang kita sebutkan tadi yang memang menjadi backbone di timnas U16 belum tentu, Bung ya. Belum tentu juga. U17 ini akan garansi mereka masuk. Kalau untuk seleksi makanya kan itu udah bilang sistem tadi degradasi promosi itu kan akan dilihat dari situ. Jadi mereka harus bertarung, harus bisa habis-habisan dalam seleksi ini. Karena yang akan dipilih kan hanya yang terbaik. Betul. Di sini mereka masih punya juga dari Zarnufriat, saya pikir masih oke. Jidabin juga yang masih bagus. Ada Muhammad Andre, Bung Boy. Kalau bisa melihat dari sini ya. Iya. Bung, untuk back sayap Habib Abdallah, saya senang melihat cara mainnya Habib Abdallah. Ya. Crossingnya juga kita butuh pemain-pemain sayap yang tidak hanya kuat dalam bertahan tapi betul. Tapi bagaimana mereka ikut bermanuver ke depan untuk bisa membantu ya, seperti Asnawi kita di pemain senior kan, Pratama Arhan yang cepat ketika kita menguasai bola, memegang bola, melakukan tekanan ke lawan, mereka akan cepat untuk bisa naik dari dua sisi flank. Itu yang kita akan butuhkan di pemain, dan masih muda-muda, Bung Boy. Kita kan tipikal Asia, kita punya kecepatan pemain-pemain kita, dan itu harus dimanfaatkan kelebihan pemain-pemain muda kita, bermain cepat dengan perpindahan bola dari kaki ke kaki dengan operan pendek, itu yang harus kita ini diuntungkan. Kalau kita bermain dengan bola-bola panjang juga sulit kalau ketemu dengan pemain-pemain Eropa, pemain-pemain Latin, agak berat. Dan kita harus ingat 4 wakil dari Afrika juga kuat semua, Bung Boy. Senegal, Mali, Maroko, Burkina Faso. Fisiknya juga. Waduh, bagus tempat tim ini. Tinggi badan dan bukan tidak mungkin kita bisa satu grup dengan salah satu yang saya sebut tadi. Entah dengan Senegal, entah dengan Maroko, entah dengan Burkina Faso, Mali. Karena mereka terbagi di dalam itu, di dalam pot tadi. Nah, pot Bung, 2, 3, 4. Terakhir, Bung. Posisi penjaga gawang. Sebenarnya nama diaspora yang dimunculkan di sini, Bung, Aronatan Ang. Ya, bagus, makanya kita belum pernah lihat sih, Bung. Saya belum pernah lihat, belum buka sih. Mungkin juga sahabat Sportive juga belum pernah lihat, atau mungkin sudah pernah lihat mungkin ya. Tapi mungkin ada juga sudah pernah lihat. Saya belum pernah lihat nih, Bung. Kalau sampai dia diambil kan pasti Bima sudah lihat juga. Dennis Wise juga sudah bisa lihat. Ya, makanya saya penasaran juga, saya mau pingin putar karena selama ini kan kita hanya melihat dengan Yardim ini bagaimana kan. Posisi dia bermain bagus, ternyata bagus. Tapi soal penjaga gawang memang harus dipilih dengan baik. Ada beberapa alternatif yang harus dikatakan. Tapi kalau mau melihat satu pemain diaspora, Bung Boy, dia harus diambil. Yang mau kita katakan tadi. Untuk masuk tim kan pasti penjaga gawang mesti 3 dong. Mesti 3. Harus 3. Kalau bisa tampil di kejuaraan salah satu tempat sudah akan diisi. Saya pikir oleh dia. Tinggal mereka bertarung. Siapa yang menjadi starter? Siapa yang menjadi starter? Akan masuk di dalam line up untuk starter 11 kan? Starting 11. Nah, itu yang paling penting. Tapi kalau saya pikir dia masuk gitu. Dari 6 diaspora pertama yang diambil, 5 pemain dan 1 penjaga gawang, Liam bisa masuk tuh. Wow.
kita mencoba-coba mereka-reka, Bung, seperti apa permainan Indonesia nanti dengan masuknya taruhlah 3 pemain diaspora atau lebih yang akan menjadi starter melawan siapa saja nanti. Iya. Mungkin kalau saya bisa mengusulkan ya. Sebelum ke Eropa kita Bima Sakti itu sudah terbentuk, misalnya tim ini kan sudah ada akan dibawa. Bermainlah uji coba beberapa kali dengan tim-tim yang ada di sini, dengan U17. Tim Liga 1. Tim Liga 1 yang punya Tim Liga U17. 1, ya. Apakah Persija ada atau siapapun itu yang ada, sehingga orang penonton bisa melihat inilah tim yang terbentuk yang nantinya mereka akan dibawa ke Eropa, dan mereka inilah yang nantinya akan ikut di Piala Dunia U17 di 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Jadi masyarakat bisa melihat itu. Ada 2-3 kali uji coba kan bagus. Sorry, Bung, yang ke Eropa itu sudah pasti menjadi pilihan utama. Saya pikir iya, karena mereka sudah dipilih di sini. Tidak mungkin lagi di sana untuk seleksi lagi, nggak akan mungkin, Bung Boy. Seleksi itu dari Juli ini sampai Agustus. Itu masa seleksi sampai di akhir Agustus. Setelah itu sudah harus ada tim. Nggak mungkin lagi ke Eropa nanti seleksi lagi. Kapan ada timnya kalau seleksi lagi? Nggak mungkin lagi. Jadi yang ke sana itu 25 pemain katakan, atau 27 lah mau dibawa, itu mereka sudah pasti masuk dalam tim yang akan ikut di Piala Dunia U17. Oke. Gitu. Bima kerja keras, solid, didukung sama orang-orang yang memang ahlinya. Pengalaman, dan didukung oleh netizen. Betul. Didukung oleh semua rakyat Indonesia. Dan kita harus memberikan motivasi. Bima untuk kerja cerdas, kerja keras dan cerdas. Betul. Untuk menghasilkan sebuah tim nanti yang mampu bersaing. Bung, betul. Harus itu. Di pot mana dengan siapapun, kita harus siap. Harus siap. Gitu. Gitu. Oke, Bung. Kita menyinggung sedikit. Sintayong ngomong-ngomong akan melatih apa nih, Bung? Selain senior. Selain dia nanti akan membantu Bima. AFF U23 bulan depan Agustus sudah harus menyampaikan tim di Thailand. Kita masuk di grup B, ada Malaysia dan Timur Leste. Nah, itu harus siap kita. Ada lagi U23 Piala Asia kualifikasi. Itu di September, Bung Boy. Nah, itu yang agak rame buat dia, karena dia di September itu kan bukan hanya U23, ada FIFA Match Day bersamaan hampir. Wah, itu dia harus menyiapkan tim senior sama tim U23 di tanggal yang hampir bersamaan. Nah, dia harus bisa melihat itu. Apakah Marcelino akan main di tim senior? Saya pikir berbahaya. Harus di U23 dong. Iya kan? Pratama Arhan, Rizky Ridho. Takut cedera kalau main di senior kan? Biarlah senior itu Jordi Amat dan kawan-kawan lah. Sandy Walsh, Sain. Ini ribet juga nih, Bung, ya. Karena U23 untuk Piala Asia, kita kan tuan rumah main di Solo. Iya, main di Solo. Manahan. Itu di antara tanggal 6 sampai tanggal 12. Kita main tanggal 9 lawan Cina Taipei, tanggal 12 lawan Turkmenistan. Iya. Nah, di tanggal 4 sampai 12 juga ada FIFA Match Day di bulan yang sama. Jadi bisa main di tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Tim senior. Jadi apakah STY akan bolak-balik? Kalau main di GBK sama main di Manahan. Nah, ini kan penting juga, mesti dilihat. Nah, itu dia mesti siapin tim seniornya sama kalau yang lawan Argentina itu kira-kira akan bermain di kualifikasi Piala Dunia atau di yang mana? AFF. Yang kemarin yang lawan Argentina. Yang tim senior. Iya. Tim senior kita. Iya. Itu nanti di FIFA Match Day. FIFA Match Day mereka main tim senior. Tapi di 2-3 hari setelah itu STY harus memimpin tim U23. Piala Asia yang di Manahan Solo. Di mana kita berhadapan, kita harus menang, harus juara grup kalau mau lolos. Kan cuma berisi 3. Satu-satunya grup yang berisi 3 cuma Indonesia, grup K. Iya kan? Kalau kita kalah sekali aja, Boy, nggak lolos di Doha 2024. Bung, kemarin kita STY kita singgung supaya diperpanjang ya. Iya dong. Diperpanjang. Jangan cuma short time gitu. Betul. Ya. Tapi kalau dia sukses di AFF dan di U23 kan mudah-mudahan. Iya. Kalau ini dia nih, Indra Syafri, Bung. Indra Syafri ya ada di U20 sama di Hangzhou Asian Games. Itu U24. Waduh, materi pemainnya. Nah, itu dia. Dicari dari mana lagi tuh, Bung? Nah, itu yang jangan tumbang dini nih. Betul. Karena kan ini padat, ini U23 masuk ke ini. Iya. Tidak mungkin juga saya pikir pemain-pemainnya akan tampil di U23 U23 nanti Piala Asia, kemudian dibawa lagi ke Asian Games. Iya. Kan dekat sekali tuh. Asian Games itu di antara September sama Oktober Asian Games. Jadi memang ini harus pemikiran yang cerdas juga. Tapi karena ini U24 juga, Indra Syafri bisa mencari di Liga 1, Boy. Iya. Boy. Liga 1 atau Liga 2 Liga 1 kan Liga 2 banyak. Oke. Tugas dari Indra Syafri. Bung, apa PR buat pengurus PSSI untuk meningkatkan ataupun membentuk kompetisi U17? Karena apapun semua bermuara kepada kompetisi, Bung. Betul. Mau ngomong apapun. Harus dari situ, apapun kompetisi sejak
usia dini. Ya. Cuma itu Bung ya. Mudah-mudahan dengan kepengurusan baru ini di bawah Erick Thohir ya harus bisa memikirkan di semua level. Ya, bukan kompetisi U17 juga, boy. U19 juga perlu dipikirkan, ada kompetisi. Kalau di Eropa, kalau di Inggris itu kan ada U21. Yang Justin Hubner main sama Wolf itu. Itu di U21 di IPL. Harus ada kompetisi itu. Jadi wajib klub-klub yang ikut Liga 1 punya klub, punya tim U21 atau tim 19. Yang ikut berkompetisi juga. Itu yang harus diputar, dilihat. Dan satu lagi, boy. Liga Putri harus ada. Kita punya tim, ini agak aneh. Indonesia tidak punya kompetisi putri, tapi punya tim nasional. Coba. Kita lucu itu, Bung. Nggak ada kompetisi cewek atau putri, tapi punya tim nasional. Nah, ini yang harus dipikirkan. Untuk next nanti harus ada kompetisi. Mewajibkan semua ikut kompetisi ini diputar, sehingga kita kan kayak Bung Boy bilang kan, muaranya kan di kompetisi. Nah, bagaimana sekarang orang akan bertanya, ini tim nasional putri kita yang ikut Piala AFF sekarang yang bagus, yang masuk semifinal, nanti mau ketemu Thailand, dari mana-mana aja orang kan nggak tahu, karena nggak ada kompetisi, jadi main comot aja. Ini ini menjadi PR buat PSSI, harus sistem comot ini, Bung. Ya kan? PR harus dihilangkan sistem comot. Semoga ini akan lebih baik, ada kompetisi putri akan bagus. Karena kita lihat kan Erick akan mendatangkan dari Jepang itu pelatih putri kan. Pelatih putri dari Jepang yang bagus. Berarti kompetisi akan ada untuk putri. Jadi itu, Bung Boy bilang, kompetisi 17, 19, 21 berjalan top. Oke. Sebenarnya banyak yang kita omongin, tapi ya sudah besok pagi lah. Bung ya, kita teruskan nanti ya. Yang pasti kita support Bima Sakti dan kawan-kawan. Harus. Bima Sakti, maju terus. Karena kita dukung, kita cinta timnas. Iya, betul. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Ciao.